Norwegia. Norwegia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kerajaan Norwegia atau Kongeriket Norge atau Norek dalam bahasa Norwegia yaitu sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia yang merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa bagian utara, berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Negara ini juga ramah dan aman untuk turis. Selain itu, Norwegia selalu masuk dalam kategori negara dengan angka kriminalitas yang sangat rendah. Norwegia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer sejak tahun 1991. Apa itu monarki? Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki susunan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Monarki Norwegia dimulai pada pemerintahan Harald Fairhair dan sebelum kerajaan-kerajaan Peti dipersatukan dalam bentuk Norwegia. Negara tersebut sempat disatukan dengan Swedia dan Denmark selama waktu yang lama. Kepala negara berdaulat saat ini adalah Raja Harald V yang memerintah sejak 17 Januari 1991. Pewaris tahtanya adalah putra tunggalnya, yaitu Pangeran Mahkota Haakon. Pangeran Mahkota mengambil bagian pada berbagai fungsi seremonial publik seperti halnya istri raja, Ratu Sonja. Pangeran Mahkota juga bertindak sebagai pemangku raja pada saat ketidakhadiran raja. Berikut ini ada dua fakta menarik di Norwegia yang akan kita bahas dari kacamata yang berbeda. Yang pertama, narapidana dimanjakan seperti raja. Penjara, bui, atau lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa atau lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Lebih dari 9 juta orang dipenjara di seluruh dunia saat ini. Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Penjara di Indonesia dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan unit pelayanan teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu LP yang terkenal di Indonesia adalah Nusa Kembangan. Namun, sangat berbeda dengan Nusa Kembangan, salah satu penjara di Norwegia yang dimana kita ketahui bahwa negara ini menjadi negara yang paling aman untuk pensiun di dunia pada tahun 2022. Penjara ini sangat jauh dari kesan negatif. Namanya adalah Halden Prison atau penjara Halden. Meski dihuni tahanan atau narapidana dengan kasus kejahatan berat, tapi penjara ini benar-benar sangat manusiawi alias memanusiakan manusia. Berbeda jauh dengan penjara-penjara di banyak negara termasuk Indonesia yang menjadi tempat penindasan bahkan penuh penyiksaan. Dikutip dari buku The Norwegian Prison System, sejak dibuka pada tahun 2010, Halden telah dikenal atas perlakuan manusiawi yang unik terhadap narapidana dan penekanan pada rehabilitasi. Staf di Halden beroperasi di bawah gagasan keamanan dinamis, di mana penjaga berkelilingan penjara dan berinteraksi dan mengembangkan hubungan dengan narapidana daripada melakukan survei dari lokasi tetap. Menurut The Story Institute, penjara Halden menampung 250 tahanan. Hampir setengahnya merupakan kejahatan kelas kakap seperti pembunuhan, penyerangan hingga pemerkosaan.
Ambisi penjara ini adalah ingin membawa para napi kembali pada masyarakat dengan versi yang lebih baik, tapi bukan cara dengan yang tidak manusiawi. Bahkan, penjara ini lebih mirip dengan apartemen daripada penjara. Tak ada jeruji besi, narapidana dibiarkan tidur sendiri dalam satu kamar yang berisi TV, kasur, kulkas, meja, lemari, dan toilet yang bersih. Hal unik yang kedua, yaitu di Norwegia, pengemis dianggap sebagai penjahat. Rencana pemerintah Norwegia untuk melawan pengemis muncul pada tahun 2015 lalu, setelah jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk Norwegia menganggap pekerjaan pengemis sebagai kejahatan. Data pemerintah menyatakan ada hingga 1.000 pengemis di negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa itu. Para penulis produk hukum di Norwegia menyatakan bahwa orang-orang yang membantu mengemis perlu dihukum karena secara tidak langsung turut membantu menjalankan bisnis jaringan pengemis yang terorganisir. Kata Menteri Negara di Departemen Kehakiman Vidar Bryn Karlsen, itu karena sebagian dari kita ingin menyingkirkan jaringan atau pengemis yang secara aktif terorganisir. Kita harus memberikan polisi wewenang hukum untuk menindak orang-orang yang mengatur pengemis untuk sampai ke sini. Mereka sering muncul dalam kelompok yang besar. Itulah hal-hal menarik yang ada di Norwegia yang berbeda dengan negara-negara lain.